kita ini padi 12 ton ya dari MHI itu kita integrasikan dengan ternak sapi, nggih, ternak sapi. Jadi dari ternak sapi itulah nantinya menghasilkan suatu kotoran ternak seperti letong atau kohe ya, kotoran hewan dan juga urin yang nantinya kotoran itu nanti bisa untuk pupuk sini. Nah, kelebihannya dari MHI, Bapak, kelebihannya MHI ini kotoran sapi yang sudah sapinya dikasih makan dengan menggunakan metode hayati ini, kotoran sapinya itu tidak perlu difermentasi, bisa langsung digunakan untuk pupuk, baik itu kotoran padatnya, teletongnya, atau kotoran cairnya, urinnya, itu bisa Pak, bisa langsung. Lah itu kehebatannya di situ. Dan perlu diketahui juga kita di sini di Blitar itu kebanyakan petani kita itu memiliki lahan itu sedikit-sedikit ya. Setelah itu setiap petani itu banyak yang mempunyai sapi, paling tidak itu mempunyai sapi 2 ekor Pak. Nggih. Lah dari sapi ini dia itu nanti juga hasilnya luar biasa Pak. Selain padi 12 ton yang dulunya di sini itu ceritanya 5 sampai 6 ton ya per hektar, ini sudah meningkat sampai 12 ton. Lah sapinya setiap hari Pak itu bisa naik bobotnya. Kemarin ada riset pertama dilakukan itu setiap hari bisa rata-rata itu 2,2 kilogram. Pertamanya dilakukan 2 kali bisa 3,3. Ini terus dilakukan untuk perbaikan ini. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Haji Riyanto menyampaikan apresiasi atas penerapan MHI yang diharapkan mampu diterapkan di seluruh Kabupaten Blitar. Ada metode hayati MHI. Ini adalah metode yang sangat bagus, yang sangat baik, yang tadi disampaikan oleh Pak Setio. Padi ini per hektar dengan jenis impar 42 ini panen di ubin mencapai hasil 12 ton. Padahal dalam kondisi normal ini hanya 6-7 ton Pak Kapolsek dari Koramil. Dalam kondisi normal hanya 6-7 ton, tapi dengan metode MHI ini bisa 12 ton. Ini luar biasa. Caranya apa? Ini tidak lepas dengan sinergi dengan peternak sapi ini tadi. Sapi ini kotorannya masuk ke sawah untuk pupuk. Padahal kita nanti ke depan, Pak Wawan sering konsultasi dengan saya, Blitar nanti ke depan petani harus bergeser Pak Joyo. Jangan sampai memakai pupuk anorganik. Kita semua harus mindsetnya berubah memakai pupuk organik. Nah caranya bagian termasuk dengan cara-cara semacam ini, MHI ini yang harus kita kembangkan. Damen, terus apa jenisnya tebon jagung garing, tebon muwel tebu, ngomol. Ini bisa janggal jagung, bisa diproses ya, difermentasi. Ini bisa untuk pakan sapi. Yang tadi kita lihat belinya Pak Setio itu kurus-kurus, 2 bulan yang lalu masih kurus, tapi dengan teknik ya pemberian makanan yang tadi saya sebutkan, janggal, damen, wul, godong, tebu diolah, difermentasi, diberikan makan sama campuran-campuran yang lain, akhirnya sapi itu per hari bobotnya bisa naik 2,30 sampai 3,3 kilo tiap hari. Ini kita pemerintah harus hadir, ya, pemerintah harus hadir. Kalau sudah ada pilot-pilot yang sangat baik ini, alangkah indahnya, alangkah cantiknya ini ditularkan kepada semua kelompok tani di Kabupaten Blitar. Dengan cara apa? Ya pendampingan diadakan bintek-bintek. Memang ini butuh waktu, tapi kita tidak boleh diam. Kita harus mulai bergerak di awal 7 kelompok tani tadi ya, terus ya tiap saat setiap waktu ada ya, tidak mungkin bareng ya, tidak mungkin bareng, secara bergelombang. Ini risiko Pak Setio ya, Mas Jaka, Mas ini adalah risiko. Penyan punya ilmu dan dibutuhkan oleh orang lain, ini penyan butuh ya secara ikhlas membagikan ilmu itu pada teman-teman petani. Kalau ini semua bisa kita lakukan,
insya Allah tidak hanya Blitar, Indonesia itu akan hebat. Sebagai bentuk syukur atas melimpahnya hasil padi pada panen kali ini, diwujudkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Blitar yang diserahkan kepada pengurus Gapoktan. Penerapan metode Hayati Indonesia yang diinisiasi oleh kelompok tani Among Kismo 1 Desa Seragi dapat dikatakan membawa hasil yang sukses. Alhasil petani memperoleh banyak keuntungan dan terus berkembang sangat pesat. Kepada pemerintah semoga nanti ini digunakan untuk pemerintah mendukung dalam arti SDM ini, jadi petani tidak dimanjakan, artinya petani nanti mandiri sekaligus pemerintah membantu dalam SDM. Harapan saya nanti membantu petani untuk bisa meningkatkan pendapatannya dan akhirnya tingkat kesejahteraan saudara-saudara tani kita, khususnya saudara tani yang masyarakat tani yang kecil, buruh tani ini nanti bisa meningkat, Pak. Harapan saya itu. Kedepan secara bertahap, petani harus menerapkan program MHI dengan mempersiapkan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Harapan kami ilmu yang bagus ini nanti tentunya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian akan terus hadir mengadakan bintek-bintek untuk kelompok yang lain. Merubah mindset itu butuh waktu ya. Mindset kita ini kan mindset yang tentunya perlu ada perubahan-perubahan yang revolusi mental itu ya. Revolusi mental. Ini butuh dukungan teman-teman media juga ya. Nah, ini ada Babinsa, ada BPK, Mas. Insya Allah kalau kita itu selalu seiring sejalan, itu apapun kesulitan kita akan bisa. Ya tetap semangat. Insya Allah kalau kita selalu kompak pasti bisa. Kita kompak bisa. Demikian tadi pemirsa panen raya padi yang dipimpin oleh Bupati Blitar Haji Riyanto di Desa Seragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dengan melimpahnya stok pertanian seperti padi, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah, serta dapat dicontoh desa-desa lain di Kabupaten Blitar untuk menerapkan teknik menanam padi dengan metode Hayati Indonesia agar memiliki kualitas baik. Saya Meveni Ayu, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Tanah